Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata AI. Namun, apakah teman-teman pernah mendengar tentang revolusi industri 4.0? Kita hidup di era di mana teknologi berkembang sangat cepat, mulai dari Internet of Things, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Cloud Computing, hingga Big Data, semua menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mendapati tempat kerja kita berevolusi secara digital dengan semakin banyak proses yang diotomatisasi dan digantikan oleh teknologi. Inilah yang disebut sebagai revolusi industri 4.0, transformasi cara manusia bekerja dan berproduksi. Di tengah perubahan besar ini, muncul satu inovasi yang menjadi otak dari segalanya, yaitu kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI. Tapi, apa sebenarnya AI itu? AI merupakan kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar layaknya manusia. AI memungkinkan komputer memahami data, mengenali pola, dan mengambil keputusan tanpa harus diperintah secara langsung. AI mengambil peran penting sebagai otak dari revolusi industri 4.0. AI bekerja dengan cara mempelajari data dalam jumlah besar, lalu menggunakannya untuk membuat prediksi dan keputusan. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar sistem tersebut. Dalam dunia AI, ada dua cabang utama, machine learning, di mana sistem belajar dari pengalaman tanpa harus diprogram ulang, dan deep learning yang meniru cara kerja otak manusia melalui jaringan saraf tiruan. Sistem cerdas seperti AI akan terus belajar dari pengalaman, dan semua ini berawal dari perjalanan panjang revolusi industri. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri pertama pada abad ke-18 yaitu penemuan mesin uap yang membawa revolusi industri besar dan memfasilitasi transportasi barang antar negara untuk pertama kalinya dalam sejarah. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 yaitu penemuan telepon agar orang dapat berkomunikasi di mana saja, penemuan lampu, kemudian mobil untuk mempermudah pergerakan manusia sampai saat ini. Pada abad ke-20 ditemukannya DNA dan banyak elemen serta senyawa kimia yang ditemukan, yang hal ini tentunya mengubah banyak industri di dunia. Revolusi industri ketiga yaitu ditemukannya internet yang mengubah konsep komunikasi yang ada di dunia. Pada revolusi industri yang keempat, yang ini mencakup teknologi-teknologi terbaru seperti pencetakan 3D, mengemudi secara otonom, blockchain, Internet of Things, dan nanoteknologi yang hal ini mengarah kepada masa depan yang maju bagi seluruh umat manusia. Contoh dari penerapan AI pada industri 4.0 adalah pada sektor manufaktur pintar atau smart manufacturing. Dalam pabrik modern, mesin-mesin kini tidak hanya bekerja secara otomatis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir dan belajar berkat kecerdasan buatan. Misalnya, sistem AI yang terhubung dengan sensor Internet of Things atau IoT dapat memantau kondisi mesin secara real-time. Data seperti suhu, getaran, dan tekanan dikumpulkan setiap detik, lalu dianalisis oleh AI untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan sebelum terjadi gangguan besar. Dengan cara ini, perusahaan bisa melakukan perawatan secara prediktif, bukan menunggu mesin rusak lebih dulu. Hasilnya, efisiensi meningkat dan biaya perawatan menurun. Selain itu, AI juga digunakan untuk mengatur proses produksi secara dinamis. Saat permintaan pasar berubah, sistem AI dapat menyesuaikan jadwal, jumlah produksi, bahkan komposisi bahan baku secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia secara penuh. Dalam rantai pasok, AI berperan penting untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku dan waktu pengiriman dengan lebih akurat. Hal ini membantu perusahaan menghindari kekurangan stok dan mengurangi pemborosan. Secara keseluruhan, penerapan AI pada industri 4.0 menjadikan proses produksi lebih cerdas, cepat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan dukungan teknologi ini, industri masa depan tidak hanya berorientasi pada otomatisasi, tetapi juga pada kecerdasan dan inovasi yang berkelanjutan. Di satu sisi, dalam revolusi industri keempat, teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, robotika, dan analitik data menghasilkan peluang yang besar. Misalnya,
peningkatan efisiensi produksi melalui pemeliharaan prediktif, pengurangan downtime mesin, fleksibilitas sistem yang lebih tinggi, dan kualitas produk yang makin baik. Sektor manufaktur dan logistik kini dapat mengumpulkan data real-time, menghubungkan mesin dan sistem, serta mengambil keputusan lebih cepat. Hasilnya, biaya operasional berkurang, waktu produksi dipersingkat, dan daya saing global meningkat. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul juga tantangan nyata. Pertama, biaya investasi awal yang tinggi, seperti hardware, software, sensor jaringan, membuat banyak perusahaan, khususnya UMKM, sulit untuk langsung beralih. Kedua, isu interoperabilitas dan keamanan. Dengan begitu banyak perangkat tersambung, risiko siber dan tantangan untuk membangun sistem yang saling terintegrasi menjadi besar. Ketiga, aspek manusia dan organisasi. Sistem otomatisasi yang makin kompleks membutuhkan keterampilan baru, pelatihan, dan perubahan budaya kerja. Tanpa itu, potensi manusia bisa tersisih atau pekerjaan bisa bergeser secara drastis. Maka dari itu, revolusi industri keempat bukan sekedar implementasi teknologi, tapi juga transformasi menyeluruh. Teknologi, proses bisnis, dan SDM harus berjalan bersamaan. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, ini berarti kesempatan besar untuk loncat ke level kompetisi global, tapi juga menjadi tantangan terbesar yang harus diatasi agar tidak tertinggal. Mari kita sambut era baru ini dengan kesiapan, yaitu berinvestasi dalam teknologi, membangun ekosistem yang mendukung, dan mengembangkan sumber daya manusia agar siap menghadapi perubahan. Dengan begitu, manfaat dari industri keempat bisa bersinergi dengan manusia, bukan menggantikan untuk menciptakan masa depan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah arus revolusi industri 4.0, dunia bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Mesin belajar, sistem berpikir, dan jaringan digital kini hadir di setiap sisi kehidupan manusia. Banyak yang takut mengira bahwa kecerdasan buatan akan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Namun kenyataannya, AI tidak diciptakan untuk menghapus manusia. AI hadir untuk membantu kita melampaui batas kemampuan kita sendiri. Kecerdasan buatan mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinovasi. Ia membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat, membantu guru memahami murid dengan lebih baik, dan membantu perusahaan menciptakan solusi yang tak pernah terpikir sebelumnya. AI membuka jalan menuju dunia yang lebih efisien, tapi juga menantang kita untuk tetap menjadi manusia. Manusia yang berpikir kritis, berempati, dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Di tangan yang tepat, AI menjadikan manusia bukan hanya lebih cepat, tetapi juga lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih manusiawi. Karena teknologi, secerdas apapun tidak memiliki hati, nilai, dan nurani. Dan disitulah letak keunggulan manusia. Jadi, di masa depan, bukan manusia melawan mesin, melainkan manusia berdampingan dengan mesin. Menciptakan dunia yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih bermakna. Teknologi hanyalah alat, dan manusialah yang memberikan makna pada kemajuan itu.